Dari beberapa yang diceritakan Mbak Dwi, silakan teman-teman mengambil pembelajarannya. Ada beberapa pembelajaran yang kita ambil dan nanti kita praktekkan. Nah, saya mencoba mengecek seberapa pembelajaran yang teman-teman tangkap. Nanti kita bimbing, tapi dipraktekkan, geng. Dimulai siapa dulu yang mau menyampaikan pembelajaran dari kisahnya Mbak Dwi? Oke, silakan. Mungkin Mas Dika dulu, silakan. Ya, dari yang Mbak Dwi tadi yang saya tangkap, yang pertama itu kita itu harus gimana ya, mengakrabi dulu orang tersebut. Oke, mengakrabi dulu. Oke Mas, jadi kan cepat langsung aja apa pembelajarannya? Kita harus selalu menjajah ya. Oke, saya maksudnya memberikan solusi dari setiap masalah yang mereka pahami, gitu ya. Jadi cerita begini itu saya menganggap cara pendekatannya. Dekatnya kayak mana? Cara pendekatannya itu dia dari tahap 1 sampai tahap 2, 3, 4, 5 baru closing. Oke, Mas. Dari yang saya ambil dari Mbak Dwi itu cara penawaran Mbak Dwi. Kita sama sekali nggak ada namanya udah bosan gini-gini. Ulang itu terus Mas Rifki, silakan. Kalau yang saya tangkap dari pembelajaran yang sampai dari Mbak Dwi, kita harus tahu apa yang dia butuhkan biar bisa kita menjalankan. Jadi tahu solusinya, terus kemudian kita menjadi orang yang menjadi solusi dari masalahnya. Oke, silakan Mas Mbak Indah. Dari yang saya tangkap dari pembelajaran yang Mbak Dwi tadi, kita tuh mau memprioritaskan beliau kayak tadi bahwa itu uang receh. Ya, jadi problem solving ya. Terus Mbak? Bagaimana kita itu tahu kebutuhan nasabah memprioritaskan. Ya, problem solving ya. Terus Apa yang dia butuhkan kita selalu adakan dan berikan. ada lagi Mbak? Oke, jadi gini teman-teman semuanya. Hal yang pertama yang perlu kamu tahu, pada saat kita berada di lapangan, kita berpikir bahwa di mana sih market itu? Hal yang pertama yang harus cari, di mana sih market itu? Lalu marketing dibagi dua bagian ya. Orang yang dibiayai atau orang yang meng-save tabungannya. Kemampuanmu untuk menangkap market. Kalau kita bilang seperti Surabaya, dengan cara pandangmu yang sangat terbatas, sebenarnya kamu melewati banyak orang-orang yang sesungguhnya punya potensi menjadi market atau menjadi pasar, tapi kamu tidak tahu. Kadang-kadang malah kita sering salah mentargetkan market. Dikira orang punya, kita dekati terus, ternyata orang tidak punya. Nah, bagaimana kita tahu? Bagaimana Mbak Dwi itu tahu Mas Sigit itu punya pengdamping? Dan satu lagi, bahwa satu pemasaran atau satu closing yang terjadi itu bukan akhir, itu awal. Anda nembak jatuh cinta terus orang ditembak mau, itu awal. Bukan itu akhirnya tujuan saya tercapai, enggak. Itu awal dari sebuah kesuksesan yang pertama. Akan ada kesuksesan yang berkembang terus menerus. Kembali lagi bahwa kemampuanmu melihat, bagaimana Mbak Dwi bisa melihat, bagaimana Mbak Dwi tahu bahwa orang ini punya uang 500 juta, punya aset di sini, punya aset di situ, punya aset di sini. Itulah salah satu pekerjaan kita sebagai bankir, sebagai orang yang bekerja di BMT. Harus mengetahui siapa sih orang-orang yang sunrise, bertumbuh, berkembang, atau orang yang sunset. Kalau Anda tidak pernah mempelajari itu, maka pasti targetmu masih sama. Dari cerita-cerita orang yang sekarang ini lagi beli tanah banyak, yang sekarang ini anaknya lagi ke luar negeri, yang sedang buat usaha, ini kisah ini selalu seliweran di sekitar kita.
Tetapi anehnya kita itu tidak menangkap kisah itu sebagai peluang. Si fulan itu beli ini loh, si fulan ini loh, ini itu. Kita tidak melihat itu. Kita hanya muter saja di wilayah-wilayah yang kemarin sudah didapati. Mengembangkannya adalah mencari tahu. Kalau perlu pada saat ada tanah dijual, kamu sampaikan kepada setiap anggotamu, boleh ada tanah dijual murah loh. Wah, aku ora ndek duit. Kene sapa ya sing gampang tuku tanah? Kene sapa ya? Kamu nggak ngomong kene sapa sing duitnya kerja jak nabung. Wah, itu sudah sangat orang protektif. Sini siapa ya yang mau beli tanah, ada tanah luas dijual. Kene sapa ya yo kok ono paling gemilang atau paling ini. Dari situ kamu sudah tahu bahwa orang ini di masyarakat berarti orang yang punya kelebihan dari uang. Lalu bagaimana Anda masuk ke wilayahnya? Tentu dicari dulu proses profil kebenarannya. Bisa jadi itu benar, relevan, bisa jadi itu hanya anggapan. Nah, kemudian kamu melakukan analisis pendapatannya, usahanya apa yang dikelola. Kalau dia tidak punya usaha apa-apa, terus kemudian punya duit banyak, anaknya di mana, istrinya di mana, duit tuyul apa ora. Pasti setiap orang kaya itu punya jalan kayanya. Ya, setiap kaya punya jalan kayanya. Pak Mursani kaya, kenapa? Punya ribuan tanah sawit. Terus kemudian katakan Mas Tugino kaya, kenapa? Tokonya laris. Lah ternyata ada fase yang perlu Anda perhatikan di seperti Surabaya. Usaha-usaha orang yang lagi bertumbuh. Dimanapun Anda melihat itu tokonya siapa ya kok laris man, ki warungnya siapa kok maju men. Pernah mendata itu? Terus mentargetkan, ini serius deh, jangan pernah Pak 3 tahun yang lalu. Ingat, cara mencari pengendapan itu tadi. Ini saya agak tekankan kembali, ini kadang-kadang saya bicara seperti ini kamu anggap pengajian di Kamis siang atau malam Jumat yang kamu dengarkan saja, tapi tidak utuh kemudian kamu praktekkan. Cari tahu bagaimana pengendapan seseorang. Tadi caranya gimana? Kita ulangi. Caranya gimana? Lali. Caranya gimana? Mas Raki? Gimana, Mas? Apa? Mas? Gak pikiranmu fokus ke kami toh. Ini nek kowe ra duwe target, kamu yakin gak melihat pembelajaran saya ini sebuah petunjuk? Tapi kalau kamu melihat target, iya ya kenapa saya nggak melakukan ini gitu loh, Bapak Mas? Tadi kan saya sampaikan pura-pura nawarin tanah atau nawarin apapun itu. Kenapa Anda tidak masuk di pikiranmu? Karena nggak pernah Anda punya keinginan untuk nyari mereka mana sih ada save uang di sana. Jadi gitu, Bude ada tanah dijual ya Bude. Aduh, duitnya sopiro, ada 2 hektar di misalnya di mana ya? Dia di sekitar GP4 gitu ya. Ya ngomong di GP6 apa di mana yang bisa dijangkau sama dia. Alah duitnya sopo Mas, raga blek duit. Wah, ini rada murah, rada kepepet lho Bude. Kira-kira kene sopo lho Bude? Misalnya bisa kita jual kan dapat bonus Bude. Dia akan bercerita. Biasanya yo masing sok gampang tuku ki si fulan. Lah apa? Anake ning Jepang, Mas. Atau dia itu jadi simpenan sugar daddy, Mas. Dia dapat kiriman dia akan kamu cerita yang seperti itu. Apa Mas Kabudi yang pertama? Pura-pura menawarkan kalau ada yang jual. Menawarkan tanah atau menawarkan apapun gitu ya. Yang keduanya apa? Terus kita bertanya apa namanya? Mengetahui tingkat pengendapan seseorang. Yang keduanya apa? Enggak loh, mengetahui tingkat pengendapannya itu caranya kayak mana? Kok malah diulangi?
mengetahui tingkat pengendapan bahwa di situ ada pengendapan uang. Itu caranya kayak mana? Tadi yang pertama kan, tadi pura-pura menawarkan sesuatu. Yang kamu tawarkan itu bisa jadi dia tidak punya. Dia nanti akan bercerita, tawaknya gemilang lo, tawaknya guni ini, tawaknya guni ini. Lah kamu akan tanya, lo emang dia itu duit lo? Itu anaknya, itu gini. Lah pada saat Anda datang ke sana, datang udah Anda kantongin. Selamat pagi Bude, selamat malam, Lisa dari BMT. Masya Allah Bude ini termasuk orang yang pandai didik anak-anak sukses semua ya, Masya Allah. Selamat ya Bude ya. Gimana sih caranya bisa buat anak Anda bisa sukses semua, bagus-bagus kayak gitu. Tapi itu inti pembicaraan ya. Tapi bahasa-bahasanya ya kanan kiri dulu ditulis. Anda tidak perlu prospek hari itu. Wah ini berarti Bude ini sering tuku tanah yang nanti kamu kemudian cerita ke orang lain. Sama si Fulan itu juga gitu. Dia dapat kiriman terus dari anaknya. Tapi kan kemudian begini, pada saat tidak ada pengiriman, lalu dia apa yang dilakukan? Kan misalnya begini teman-teman semuanya. Di awal-awal pada saat yang ngirim itu kan belum tentu ada tanah yang mau dibeli. Kamu gampang kok yang disampaikan. Besok lagi Bude, kalau misalnya Bude mau beli tanah, kalau kurang bisa kami tambahin, gitu juga bisa. Atau kalau umpamanya belum beli, jika memang uangnya pengen tetap bertumbuh, kita bisa bantu Bude, mumpung ada program. Itu adalah tindakan lanjutan daripada menawarkan. Oke. Untuk mengetahui yang kedua apa? Kalau Anda melihat ada toko kok laris, ada usaha kok rame, ini ada pabrik roti punya siapa, kok laris banget produksinya, ini ada toko, ini ada usaha, ini ada ternak, itu berarti pasti ada safety di situ, ada safety fund di situ. Gitu loh teman-teman semuanya. Ini kayaknya kok ada keluar masuk terus. Ada salon saja, salon itu ramai banget, keluar masuk terus. Itu pasti akan ada penghasilan di situ. Kayak disebuti banyak itu, ada tukang rias, ruame banget. Saya bilang itu pasti orang nggak lama nanti kaya. Ternyata benar. Itu beli tanah di sana, beli tanah di sana. Kenapa? Setiap perkumpulan yang melibatkan orang banyak, pada saat orang bisa mengambil kesempatan, bisa jual minuman, bisa jual jasa apapun yang bisa menjadi uang. Siapa namanya itu Sen? Tiara itu. Nah berarti nenggon-nenggon pasti ada pengendapan. Dukun sekalipun kok ramai terus, gue mesti ada pengendapan. Tempat gemilang tiap sore mobil-mobil masuk, ada pengendapan. Ini perhatikan di sekitarmu. Yang ada interaksi usaha yang berjalan terus menerus, itu pasti ada pengendapan. Kalau yang pertama ini bisa kita, yang kedua ini bisa kita lihat kasat mata ya teman-teman semuanya. Yang keduanya tadi dengan cara rekomendasi dari orang per orang. Itu untuk mendapatkan kayak gitu. Nah, yang ini terus kemudian saya kasih pemahaman selanjutnya. Setiap orang punya masalah dan orang cenderung akan mendekati orang yang bisa menyelesaikan masalah. Dahulu ada namanya Pak Murtado. Pak Murtado itu tinggalnya di Tambak Boyo sana itu. Dia itu menganggap dirinya punya solusi dari setiap masalah orang. Ada orang sakit ditambani, maka kemudian orang-orang mendekat pada diri dia. Ada juga namanya Wali Warno. Dulu juga begitu, dia punya sebuah problem solving untuk setiap orang. Nah permasalahannya, masalah yang dipunyai daripada orang-orang yang mendekat ke Wali Warno atau mendekat ke Murtado itu masalah orang yang benar-benar lagi jatuh, masalah sakit, masalah piutang, masalah yang ruwet-ruwet itu, dia dipercaya bisa menyelesaikannya. Apakah kamu pikir kalau orang sudah kaya nggak punya masalah? Punya. Kemampuanmu melihat masalah yang mungkin terjadi pada diri dia.
Ini yang paling penting untuk melakukan pendekatan pada diri mereka. Pada saat Anda ketemu seseorang yang dia katakanlah tadi gini, apotek atau mereka yang bertransaksi dengan putaran uang yang cepat, apa yang dibutuhkan? Rata-rata mereka butuh pembeli, ya kan? Kamu kalau bisa mendatangkan pembeli bagi dia, bagus. Wah ini berat Pak, yang remeh-temeh saja. Bu, biasanya perlu receh atau tidak? Biasanya perlu pengiriman ini atau tidak? Perlu mobil atau tidak? Perlu ini atau tidak? Maka saat kamu menjadi solusi buat mereka, mereka akan mendekat sama kamu. Kalau kasus yang terjadi pada dirinya Dewi dan Mas Sigit itu, dia mencoba menjadi problem solving dari setiap permasalahan, entah itu kebetulan, tanda saya tidak tahu. Karena kan kalau kemudian jenengan ke tempat Tugino butuh receh Mbak, aku tuh kayak malah kacau kan gitu. Lah ya kan umpamanya gitu kan ya. Artinya kalau ini setelah survei kok setiap usaha kok perlu, berarti receh yang kamu punya, yang kamu bagi-bagikan untuk nyawer 2.000 menjadi 5.000 ini ternyata adalah problem solving untuk kamu bisa mendapatkan market-market yang jauh lebih besar. Tarik tunai yang kamu punyai itu juga problem solving. Nah, untuk kita bisa menjadi problem solving bagi mereka, itu kita peduli dengan mereka. Kita fokus kepada mereka. Mereka yang apatis, itu nggak pernah mau tahu permasalahan orang. Ini misalnya ya, leadernya Angga, lihat Angga. Angga ini sebenarnya punya masalah yang dia tidak sadari dia punya masalah. Lah Anda siapkan solusinya. Adit punya masalah yang sebenarnya dia tidak sadari masalahnya. Misalnya Adit ditanya, Mas Adit, sebenarnya kamu ini sering kekurangan uang, iya toh? Iya Mbak, aku sering minta sama orang tuaku. Itu saja sambil dimarah-marah. Mas Adit, jenengan sering mengalami kalau prospek sering gagal. Mbak, iya Mbak, kok tahu Mbak? Karena kamu fokus melihatnya. Kalau dia tidak fokus melihat Mas Sigit dari sifat transaksi, ono raja, nuker ke sana, momentum ini dilihat. Mbak, ya udah saya punya raja banyak. Kalau enggak setiap hari ya ke sini nanti saya bawain raja. Itu yang paling sederhana sekali. Ini untuk market. Leader, Anda pasti melihat masalah-masalah yang terjadi pada mereka. Perempuan-perempuan kaya, laki-laki kaya punya masalah. LC yang bisa menyelesaikan masalahnya, maka dekat gak dengan LC dia? Bos sugih duit oke, bojone rate ayu banyak masalah, dia butuh pelarian. LC tahu itu, maka kemudian dia menjadi problem solvingnya. Dekat gak dia? Dekat. Makanya ada LC yang dibangunin rumah oleh Yudi. Siapa Yudi namanya ya? Hah? Ada kan di mana itu ada kan di Tinggalan suaminya dulu. Oh gitu, beliin mobil lah ya. Kok ngerti apa bagian daripada situ? Saingan karo kowe terus kowe terus. Enggak, dia itu lebih menyayangi saya, itu bukan rumah dia. Kok seakan-akan kamu protes? Kan ada. Hah? Jadi ini, pahami teman-teman semuanya. Jadi problem solving dari setiap masalah yang orang temuin. Tapi tentu yang sehat ya, yang permasalahan dengan hubungan dengan keuangan. Jangan kemudian, aduh, aku keju-keju. Ya udah Mbak, nanti malam tak pejeti, bajumu kapan nggak ada. Problem solving itu. Tapi ini nggak berhubungan dengan keuangan, nggak sehat. Yang berhubungan dengan keuangan. Dan setiap pengusaha problemnya adalah modal dan pasar. Pasti itu. Ada kemudian mereka yang produksi pabrik, produktivitas. Kalau pengusaha distributor, modal dan pasar. Semakin kamu membukakan pasar, dia pasti akan dekat dengan kamu. Kamu menawarkan modal, dia pasti akan dekat dengan kamu. Sesederhana itu teman-teman semuanya. Dan ini yang paling pertama adalah kemampuanmu melihat mereka berada di mana. Tadi ada beberapa hal, kamu benar-benar fokus setelah tahu, oh si fulan ini orang kaya, saya fokus. Kamu cari tahu, ngunditin dia, ternyata dia mengeluhkan di medsos, ya Allah, anakku kok gagal terus, anakku kok ini, anakku ini. Kamu lewat, saya bisa loh Mbak, dulu saya diajarin caranya begini. Perhatianmu itu membuat mereka merasa kamu peduli. Akhirnya mereka pun
respon, peduli ke kamu. Nggak, yang kayak gini nanti praktek atau tidak? Hah? Bisa bayangkan prakteknya mas? Ini kalau kamu jalankan teman-teman, sore ada cerita. Sore nanti ada cerita. Oke, ini contoh leader. Leader itu biasanya setelah kelas pagi gini gimana? Dia ngasih PR, dia sudah besok kasih saya 2 atau 3 ya, entah lewat medsos, entah lewat apapun, kamu melakukan penawaran benar atau salah. Mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu praktek dulu. Jika pun nanti salah, nanti saya perbaiki lagi. Gitu ya.